Di sebuah pedesaan yang tenang dan damai sekitar tahun 1995, hiduplah seorang janda muda bernama Santi. Santi menjadi janda karena suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan saat bekerja menjadi sopir truk beberapa tahun yang lalu. Pernikahan Santi dengan almarhum suaminya dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Purnomo. Semenjak suaminya meninggal, Santi hanya tinggal berdua dengan Purnomo di rumah kecil peninggalan orang tuanya. Santi selalu berusaha keras dengan kerja serabutan seadanya untuk tetap bisa bertahan hidup dan membesarkan anaknya. Setiap pagi, ia berkeliling kampung menawarkan jasanya sebagai tukang cuci, tukang masak, atau tukang kebun. Meski penghasilannya tidak seberapa, ia selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Sedangkan Purnomo, walaupun masih berusia 6 tahun, selalu membantu ibunya menyelesaikan pekerjaan rumah. Ia pandai membersihkan rumah, menimba air, dan bahkan membantu memasak. Karena sudah menjadi yatim sejak kecil, Purnomo sudah dilatih ibunya hidup prihatin, tidak seperti teman-temannya yang sering dibelikan mainan oleh ayahnya. Purnomo tak pernah merasa iri atau mengeluh, karena ia tahu betapa keras perjuangan ibunya untuk mereka. Hal itu membuat Purnomo memiliki pemikiran yang lebih dewasa dan sangat dekat dengan ibunya. Ia selalu mendengarkan nasihat ibunya dengan saksama dan berusaha menjadi anak yang berbakti. Kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan dan perjuangan ini membentuk karakter Purnomo menjadi anak yang tangguh dan penuh rasa syukur. Santi yang masih muda dan cantik serta kini berstatus janda menarik perhatian banyak lelaki di desanya. Keelokan wajahnya dan sifat ramahnya membuat banyak pria berusaha mendekatinya, berharap dapat mengisi kekosongan hatinya. Setiap hari, ada saja yang datang ke rumah kecilnya, menawarkan bantuan atau sekadar membawa oleh-oleh sebagai tanda perhatian. Namun, hati Santi belum bisa melupakan mendiang suaminya. Kenangan akan suaminya masih begitu segar di ingatannya, dan rasa kehilangan yang mendalam masih menyelimutinya. Setiap sudut rumah kecil mereka mengingatkan Santi pada sosok yang telah pergi, membuatnya merasa belum siap untuk membuka hati bagi orang lain. Santi lebih memilih sendiri dan fokus membesarkan Purnomo. Baginya, Purnomo adalah alasan utama untuk tetap kuat dan berjuang. Ia ingin memastikan anaknya mendapatkan kasih sayang dan perhatian penuh darinya. Purnomo yang semakin dewasa juga menyadari hal ini. Ia selalu berusaha menjadi anak yang baik, agar ibunya tidak merasa sendirian. Bagi Santi, kebahagiaan Purnomo adalah prioritas utama. Ia rela mengorbankan kebutuhannya sendiri demi melihat senyum di wajah anaknya. Setiap malam, sebelum tidur, Santi berdoa agar diberikan kekuatan untuk terus melangkah dan membesarkan Purnomo dengan sebaik-baiknya. Meskipun banyak godaan dan tawaran dari para lelaki di desanya, Santi tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak membuka hati sebelum benar-benar siap. Akan tetapi, karena status jandanya, banyak warga kampung terutama kalangan ibu-ibu yang sering menyindir Santi. Mereka merasa was-was dan cemburu, takut suami mereka terpikat oleh kecantikan Santi yang masih mempesona meski sudah menjadi janda. Setiap hari, gosip dan fitnah tentang Santi beredar di sudut-sudut kampung. Ibu-ibu kampung seringkali berbicara di belakang Santi, menuduhnya sebagai wanita yang suka menggoda suami orang lain. Padahal, Santi tak pernah berniat sedikitpun untuk melakukan hal itu. Banyak fitnah dan sindiran yang harus diterima Santi, membuatnya semakin merasa tertekan dan kesepian. Di malam hari, ketika hendak tidur, Santi seringkali menangis dalam kesendirian, bingung harus bagaimana menghadapi situasi ini. Ia merasa tak ada tempat untuk berbagi kesedihan dan kebingungannya. Namun, saat seperti itulah Purnomo selalu datang menguatkan ibunya. Meskipun masih kecil, Purnomo memahami kesedihan yang dirasakan ibunya. Purnomo sering memeluk ibunya dan berkata, "Ibu jangan sedih, kita harus sabar dan kuat."
Suatu hari nanti, mereka akan mengerti bahwa ibu adalah orang baik. Kata-kata sederhana dari Purnomo ini selalu memberi kekuatan baru bagi Santi. Ia berusaha menahan air matanya dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap kuat demi anaknya. Santi pun terus menjalani hari-harinya dengan ketabahan, meski sering dihantam oleh fitnah dan sindiran. Ia yakin, selama ia tetap berbuat baik dan fokus membesarkan Purnomo, Tuhan akan selalu memberikan jalan dan melindunginya dari segala bentuk keburukan. Dan dengan dukungan Purnomo, Santi merasa sedikit lebih kuat untuk menghadapi cobaan yang datang. Pada suatu hari ketika Santi sedang bekerja serabutan mencuci baju milik tetangga, datanglah seseorang yang bernama Ibu Darmi, yang biasa dipanggil Ibu Hajah karena beliau merupakan juragan kaya di kampung dan sudah pernah naik haji. Ibu Hajah dikenal sebagai wanita yang baik hati dan dermawan, sering membantu warga yang membutuhkan. Ibu Hajah melihat Santi yang sedang sibuk mencuci, lalu mendekatinya dengan senyum ramah. "Santi, bagaimana kabarmu? Aku melihat kamu selalu bekerja keras setiap hari. Aku datang kemari karena ingin menawarkan sesuatu padamu," kata Ibu Hajah dengan lembut. Santi yang terkejut namun senang melihat kehadiran Ibu Hajah, segera menyikat tangannya yang basah dan menjawab, "Alhamdulillah Ibu Hajah. Saya baik-baik saja." "Ada apa ya Bu?" Ibu Hajah lalu menjelaskan, "Aku butuh seorang pembantu rumah tangga untuk membantu di rumah. Kamu tahu, rumahku cukup besar dan aku tidak bisa mengurusnya sendirian. Aku pikir, mungkin kamu bisa membantu. Bagaimana? Apakah kamu mau?" Mendengar tawaran itu, hati Santi langsung berbunga-bunga. Pekerjaan ini adalah kesempatan emas yang sangat ia butuhkan, terutama untuk mengumpulkan uang guna biaya masuk SD Purnomo. "Tentu saja, Ibu Hajah. Saya sangat bersyukur dan senang jika bisa bekerja di rumah Ibu. Ini benar-benar berkah untuk saya dan Purnomo," jawab Santi dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu Hajah tersenyum dan mengangguk, "Baguslah. Mulai besok, kamu bisa datang ke rumahku pagi-pagi. Kita bisa membicarakan tugas-tugasmu lebih detail nanti. Dan jangan khawatir, aku akan memberikan gaji yang layak untukmu." Santi mengucapkan terima kasih berulang kali, merasa beban yang selama ini ia pikul sedikit berkurang. Dengan pekerjaan baru ini, ia berharap dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Purnomo dan memastikan anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Singkat cerita, keesokan harinya Santi bangun pagi-pagi sekali untuk bersiap-siap ke rumah Ibu Hajah. Ia memulai hari dengan memasak sarapan untuk Purnomo terlebih dahulu. Seperti biasanya, Santi memastikan Purnomo mendapatkan makanan yang cukup sebelum ia berangkat bekerja. Purnomo yang tahu ibunya akan memulai pekerjaan baru, ikut bangun lebih awal untuk memberi semangat. "Ibu, semoga hari pertama bekerja lancar ya. Aku akan baik-baik saja di rumah," kata Purnomo dengan senyum lebar. Santi membalas senyum anaknya, merasa bersemangat dengan dukungan tersebut. "Terima kasih Nak. Ibu akan berusaha sebaik mungkin. Kamu juga jaga diri di rumah ya." Setelah semuanya siap, Santi pun bergegas menuju rumah Ibu Hajah dengan langkah penuh harapan. Sesampainya di rumah Ibu Hajah, Santi disambut dengan ramah oleh Ibu Hajah dan suaminya, Pak Haji Rohmat. Mereka menyambutnya dengan senyum hangat dan keramahan yang menenangkan hati Santi. "Selamat datang Santi. Kami sangat senang kamu bisa bekerja di sini," kata Ibu Hajah dengan tulus. "Terima kasih, Bu Hajah, Pak Haji. Saya juga senang bisa membantu," jawab Santi dengan sopan. Ibu Hajah lalu mengajak Santi berkeliling rumah, menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakannya. "Di sini, kamu akan membantu membersihkan rumah, memasak, dan mengurus kebun kecil di halaman belakang. Tidak perlu khawatir, tugas-tugas ini tidak terlalu berat dan kami akan selalu membantu jika kamu membutuhkan." Santi mengangguk,
merasa lega mendengar penjelasan Ibu Hajah. Ibu Hajah juga bercerita bahwa mereka hanya hidup berdua karena anak-anak mereka sudah sukses bekerja di kota. Rumah ini terasa sepi tanpa mereka, jadi kami sangat bersyukur ada kamu di sini untuk membantu, tambah Ibu Hajah. Setelah selesai menjelaskan tugas-tugasnya, Ibu Hajah juga memberitahu Santi tentang gajinya setiap bulan. Kami akan memberimu gaji sebesar ini setiap bulan, kata Ibu Hajah sambil menyebutkan jumlahnya yang bagi Santi cukup besar. Mendengar itu, Santi merasa sangat senang dan bersyukur. Gaji tersebut cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk biaya masuk SD Purnomo. Dengan hati yang lega dan penuh harapan, Santi mulai bekerja dengan semangat di rumah Ibu Hajah, siap memberikan yang terbaik untuk pekerjaan barunya. Hari-hari pun dilewati Santi dengan nyaman. Dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Setiap pagi, Santi tiba di rumah Ibu Hajah dengan senyuman, siap menghadapi tugas-tugas hariannya. Ia membersihkan rumah dengan teliti, memasak dengan rasa, dan mengurus kebun dengan penuh perhatian. Setiap sudut rumah yang ia bersihkan dan setiap hidangan yang ia sajikan selalu mendapat pujian dari Ibu Hajah dan Pak Haji. Pak Haji dan Ibu Hajah sangat senang dengan kinerja Santi. Mereka seringkali memuji hasil kerjanya dan merasa sangat beruntung memiliki Santi sebagai pembantu rumah tangga. Santi, kamu benar-benar rajin dan teliti. Kami sangat senang dengan kehadiranmu di sini, kata Ibu Hajah suatu hari. Saya hanya melakukan yang terbaik, Bu Hajah. Terima kasih atas kepercayaannya, jawab Santi dengan rendah hati. Pak Haji dan Ibu Hajah yang merupakan juragan beras merasa aman ketika harus meninggalkan rumah saat ada pekerjaan di luar. Mereka tahu bahwa Santi adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Tidak jarang, mereka harus bepergian ke kota untuk mengurus bisnis beras mereka, dan Santi selalu menjaga rumah dengan baik selama mereka pergi. Santi pun merasa semakin nyaman dan bersyukur bekerja di rumah Ibu Hajah. Setiap pulang ke rumah, ia membawa cerita-cerita menyenangkan untuk Purnomo, dan dengan gaji yang ia terima, Santi bisa mulai menabung untuk masa depan Purnomo. Kepercayaan yang diberikan oleh Pak Haji dan Ibu Hajah membuat Santi semakin bersemangat untuk bekerja lebih baik lagi, dan hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Karena jarak rumah Santi ke rumah Ibu Hajah lumayan dekat, Purnomo terkadang menyusul ibunya ke rumah Ibu Hajah. Ia merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama ibunya meskipun sedang bekerja. Purnomo selalu ingin membantu dan meringankan beban ibunya sebaik mungkin. Setiap kali datang, Purnomo dengan riang ikut membantu ibunya. Ia membersihkan kebun, menyapu halaman, dan kadang-kadang membantu merapikan barang-barang di dalam rumah. Purnomo yang masih kecil tetapi sangat rajin, membuat Pak Haji dan Ibu Hajah terkesan. Mereka melihat bagaimana Purnomo selalu berusaha membantu ibunya dengan tulus. Sungguh anak yang baik dan rajin, sama seperti ibunya, kata Pak Haji suatu hari sambil tersenyum melihat Purnomo bekerja. Iya, dia memang anak yang baik Pak Haji. Saya sangat bersyukur, jawab Santi dengan bangga. Purnomo merasa senang setiap kali berada di rumah Ibu Hajah. Selain bisa membantu ibunya, ia juga sering mendapatkan nasihat dan cerita-cerita menarik dari Pak Haji dan Ibu Hajah. Mereka memperlakukan Purnomo dengan baik, seolah-olah dia adalah cucu mereka sendiri. Belajar yang rajin ya Purnomo. Supaya nanti bisa sukses seperti anak-anak kami, kata Ibu Hajah sambil mengusap kepala Purnomo dengan lembut. Iya Bu Hajah. Purnomo akan belajar dan bekerja keras, jawab Purnomo dengan semangat. Hari-hari di rumah Ibu Hajah menjadi waktu yang menyenangkan bagi Purnomo. Ia merasa seperti memiliki keluarga besar yang selalu mendukung dan menyemangati. Sementara itu, Santi merasa lebih tenang dan bahagia melihat anaknya bisa bermain dan belajar dalam lingkungan yang baik.
Dengan bantuan Purnomo, pekerjaan Santi terasa lebih ringan dan suasana rumah Ibu Hajah menjadi lebih hidup dan ceria. Hubungan yang terjalin antara mereka semakin erat, bukan hanya sebagai majikan dan pembantu, tetapi seperti keluarga yang saling peduli dan mendukung satu sama lain. Akhirnya tiba hari yang dinantikan Santi dan Purnomo, hari pertama Purnomo masuk SD. Dengan tabungan hasil kerja di rumah Ibu Hajah selama berbulan-bulan, Santi berhasil membiayai sekolah Purnomo, membeli seragam, buku-buku, dan peralatan sekolah lainnya. Kebahagiaan dan kebanggaan terlihat jelas di wajah Santi saat melihat Purnomo mengenakan seragam sekolahnya. Namun, dengan Purnomo yang sudah mulai sekolah, waktu Santi untuk bekerja sedikit terganggu. Ia harus mengantar dan menjemput Purnomo, serta memastikan segala kebutuhan sekolahnya terpenuhi. Melihat ini, Ibu Hajah merasa perlu membantu lebih banyak lagi. "Santi, aku melihat betapa sibuknya kamu sekarang setelah Purnomo mulai sekolah," kata Ibu Hajah suatu hari. "Bagaimana kalau kamu dan Purnomo tinggal di rumah kami saja? Lagi pula, jarak sekolah Purnomo lebih dekat dari rumah kami ketimbang dari rumahmu." Santi terdiam sejenak, merasa terharu dengan tawaran itu. Tinggal di rumah Ibu Hajah akan sangat membantu, baik dari segi waktu maupun tenaga. "Terima kasih banyak, Bu Hajah. Tawaran ini benar-benar membantu kami. Saya dan Purnomo akan senang sekali tinggal di sini." "Senang mendengarnya, Santi. Kami juga akan merasa lebih aman dan nyaman dengan kalian tinggal di sini. Kamu bisa lebih fokus bekerja tanpa perlu khawatir tentang perjalanan jauh setiap hari," balas Ibu Hajah dengan senyum hangat. Santi dan Purnomo pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Mereka pindah ke rumah Ibu Hajah, membawa barang-barang mereka yang tidak seberapa. Purnomo merasa sangat bersemangat dengan perubahan ini. Ia tidak hanya bisa lebih dekat ke sekolah, tetapi juga bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibunya di rumah yang nyaman. Hari-hari mereka di rumah Ibu Hajah menjadi lebih teratur dan menyenangkan. Santi bisa bekerja dengan lebih tenang, sementara Purnomo bisa fokus belajar dan bermain tanpa perlu khawatir tentang jarak dan waktu tempuh yang jauh. Kehidupan mereka menjadi lebih stabil dan bahagia, berkat kebaikan hati Ibu Hajah dan Pak Haji. Namun pada suatu hari, Ibu Hajah merasa tidak enak badan. Awalnya, ia hanya mengira dirinya kelelahan biasa, sehingga ia hanya minum obat yang dibelinya di warung. "Ah, mungkin hanya kecapean saja," katanya sambil tersenyum lemah kepada Santi. Santi pun tidak terlalu khawatir dan terus menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa. Namun, semakin hari kondisi Ibu Hajah semakin memburuk. Ia mulai merasa lemas, dan keluhan-keluhan kesehatannya semakin sering muncul. Akhirnya, melihat kondisinya yang tidak kunjung membaik, Pak Haji memutuskan untuk membawa Ibu Hajah ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dicek dokter, ternyata Ibu Hajah mengidap penyakit yang serius. Kabar ini mengguncang keluarga besar mereka, termasuk Santi dan Purnomo. "Kami harus segera memulai pengobatan intensif," kata dokter kepada Pak Haji dengan nada serius. Ibu Hajah perlu sering kontrol dan menjalani perawatan khusus di rumah sakit. Semenjak hari itu, Ibu Hajah seringkali harus pergi kontrol dan berobat ke rumah sakit. Jadwal pengobatannya menjadi rutin dan intensif, yang membuat Pak Haji dan Santi harus beradaptasi dengan rutinitas baru. Ketika di rumah pun, Ibu Hajah lebih sering hanya berbaring di kamarnya, tidak lagi seaktif dulu. Santi mengambil alih banyak tanggung jawab tambahan di rumah, termasuk merawat Ibu Hajah. Ia memastikan bahwa Ibu Hajah mendapatkan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan kamarnya, dan menemani Ibu Hajah setiap kali Pak Haji harus keluar rumah. Purnomo meski masih kecil, juga ikut membantu sebisanya. Ia sering menghibur Ibu Hajah dengan cerita-cerita dari sekolah atau membacakan buku-buku cerita untuknya.
Kehadiran Purnomo yang ceria dan penuh semangat memberikan secercah kegembiraan di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Keadaan ini membawa mereka semua lebih dekat satu sama lain. Santi dan Purnomo menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga Ibu Hajah, saling mendukung dan menguatkan dalam menghadapi cobaan yang ada. Meski situasi sulit, mereka tetap berusaha untuk saling menjaga dan memberikan yang terbaik untuk Ibu Hajah. Namun tanpa mereka semua sadari, sakitnya Ibu Hajah merupakan awal dari malapetaka besar yang akan Santi dan Purnomo hadapi. Karena kondisi Ibu Hajah yang semakin lemah, ia tidak bisa lagi memberikan perhatian dan kebutuhan batin kepada Pak Haji seperti dulu. Pak Haji, yang terbiasa mendapatkan perhatian penuh dari istrinya, mulai merasa hampa dan kesepian. Setiap hari, ia melihat Ibu Hajah yang semakin terbaring lemah di tempat tidur. Perasaan cemas dan frustrasi perlahan-lahan merayapi hatinya. Ia merasa kehilangan, tidak hanya istri yang selalu mendampinginya, tetapi juga rasa kebersamaan dan kehangatan yang biasa ia rasakan. Bisikan setan mulai menguasai pikiran Pak Haji. Melihat kecantikan dan tubuh Santi yang masih muda dan segar, Pak Haji mulai tergoda. Awalnya hanya sebatas curi-curi pandang, tapi lama-kelamaan keinginannya semakin sulit dikendalikan. Setiap kali Santi habis mandi dan masih memakai handuk, Pak Haji seringkali memandanginya dari kejauhan, membayangkan keindahan tubuh Santi. Keinginan ini semakin menguat, meski ia tahu betul bahwa hal ini salah. Namun, kebutuhan batinnya yang tidak terpenuhi membuatnya semakin rentan terhadap godaan tersebut. Pak Haji mulai mencari-cari alasan untuk bisa berada lebih dekat dengan Santi. Ia sering meminta bantuan Santi untuk hal-hal kecil yang sebenarnya bisa ia lakukan sendiri. Ketika Santi bekerja di dapur atau membersihkan rumah, Pak Haji seringkali memperhatikan gerak-geriknya dengan pandangan yang penuh nafsu. Santi, yang masih polos dan fokus pada pekerjaannya, tidak menyadari sepenuhnya perubahan sikap Pak Haji. Ia tetap bekerja dengan tekun, berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga yang telah memberinya kesempatan dan perlindungan. Namun, malapetaka yang tidak terlihat ini perlahan-lahan mulai mendekati Santi dan Purnomo, membawa ancaman yang semakin nyata setiap harinya. Semakin hari, hasrat Pak Haji semakin tak terkendali. Ia semakin sering mencari kesempatan agar bisa bersama Santi. Pak Haji mulai menunjukkan gelagat yang lebih berani dan tidak lagi malu-malu dalam mencari perhatian Santi. Pada suatu malam, ketika Ibu Hajah dan Purnomo sudah tertidur lelap, Pak Haji mendatangi Santi yang sedang membereskan sisa-sisa pekerjaan rumah di dapur. "Santi, bisa bantu pijat badanku di ruang tamu? Tubuhku sangat pegal dan tidak enak badan," pintanya dengan suara yang agak memelas. Santi yang tidak punya pikiran negatif tentang Pak Haji hanya bisa menurutinya, meskipun sebenarnya dia sudah mengantuk dan lelah. "Baik Pak Haji. Saya akan segera ke sana," jawabnya dengan sopan. Di ruang tamu, Pak Haji berbaring di sofa, dan Santi mulai memijat punggungnya dengan lembut. Awalnya semuanya terasa normal. Namun perlahan-lahan, Pak Haji mulai merasakan keinginan yang lebih besar. Ia menikmati sentuhan Santi dengan cara yang tidak wajar, dan pikirannya semakin dipenuhi oleh nafsu yang tak terkendali. Pak Haji mencoba memperpanjang sesi pijat dengan berbagai alasan, meminta Santi untuk memijat bagian tubuh lainnya. "Tolong pijat di sini juga Santi. Rasa pegalnya masih ada," katanya sambil menunjuk ke arah bahunya. Santi, yang masih tidak curiga, menuruti permintaan Pak Haji dengan sopan. Namun dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan aneh itu semakin kuat ketika Pak Haji mulai mengeluarkan desahan yang tidak biasa. Santi merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap berusaha bersikap profesional dan tidak memikirkan yang aneh-aneh. Malam-malam berikutnya, Pak Haji semakin sering meminta Santi untuk memijatnya, selalu dengan alasan tubuhnya pegal atau tidak enak badan.
Santi mulai merasa semakin lelah dan bingung dengan situasi ini, tetapi ia tidak ingin menolak permintaan Pak Haji karena merasa berutang budi dan menghormati majikannya itu. Karena ingin mendapatkan hati Santi, Pak Haji semakin menunjukkan perhatian lebih kepada Santi dan Purnomo. Ia mulai sering membelikan mainan dan hadiah-hadiah kecil untuk Purnomo. Setiap kali pulang dari luar, Pak Haji membawa sesuatu yang membuat mata Purnomo berbinar-binar dengan kebahagiaan. "Terima kasih Pak Haji. Ini mainan yang sangat keren," seru Purnomo dengan gembira saat menerima mainan baru. Pak Haji tersenyum puas melihat kegembiraan Purnomo. "Sama-sama, Purnomo. Kamu anak yang baik, jadi pantas mendapatkan ini." Namun, di balik semua perhatian itu, Santi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perhatian berlebih dari Pak Haji membuatnya semakin curiga. Ia mulai merasakan ada niat tersembunyi di balik kebaikan yang ditunjukkan oleh Pak Haji. Namun, Santi merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Ia tidak bisa menolak kebaikan yang diberikan oleh majikannya, tetapi di sisi lain, perasaannya semakin tidak nyaman. Setiap kali Pak Haji memberikan sesuatu kepada Purnomo atau bersikap lebih perhatian padanya, Santi berusaha tetap profesional. "Terima kasih Pak Haji. Anda terlalu baik kepada kami," katanya dengan sopan, meskipun hatinya penuh kegelisahan. Santi mencoba mencari alasan untuk menjaga jarak, namun Pak Haji selalu memiliki cara untuk mendekatinya. Setiap kali Santi sedang membersihkan rumah atau memasak di dapur, Pak Haji seringkali muncul tiba-tiba, membuat Santi semakin waspada. Meskipun Santi merasa curiga, ia tidak berani menolak langsung atau menuduh Pak Haji tanpa bukti yang jelas. Lagi pula, keluarga Pak Haji telah memberikan banyak bantuan kepada mereka, dan Santi merasa berhutang budi. Sementara itu, Purnomo yang polos merasa sangat senang dengan perhatian dan hadiah-hadiah dari Pak Haji. Ia tidak menyadari situasi yang sebenarnya dan menganggap semua itu sebagai tanda kebaikan hati. "Ibu, Pak Haji orang baik ya. Dia selalu memberi kita banyak hal," katanya dengan polos. "Iya nak, Pak Haji memang baik. Tapi kamu harus tetap berhati-hati ya," jawab Santi dengan lembut, berusaha melindungi anaknya tanpa menakut-nakuti. Hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan bagi Santi. Ia terus berusaha menjaga profesionalisme dan tidak mengecewakan majikannya, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati dan waspada terhadap setiap langkah yang diambil oleh Pak Haji. Tekanan dan godaan yang semakin kuat membuat Santi merasa terjebak dalam dilema yang sulit dipecahkan. Pada suatu malam, Pak Haji kembali meminta Santi untuk memijat badannya dengan alasan yang seperti biasanya. "Santi, bisakah kamu pijat badanku lagi? Rasanya pegal sekali," kata Pak Haji dengan nada memelas. Santi pun tidak bisa menolaknya. Ia menyiapkan dirinya, meski hatinya diliputi perasaan tidak nyaman. "Baik Pak Haji," jawabnya singkat, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Ketika Santi dengan lembut memijat badan Pak Haji, tiba-tiba tangan Pak Haji dengan beraninya memegang paha Santi. Santi tersentak kaget, tetapi dia tidak berani berteriak. Rasa takut dan bingung menyelimuti pikirannya. "Jangan Pak Haji. Saya takut," bisik Santi dengan suara gemetar. Namun, Pak Haji malah mendekatkan wajahnya dan berkata dengan nada memaksa, "Bapak butuh kehangatan Santi, dan Bapak juga tahu kamu pun butuh itu." Santi yang ketakutan segera meminta izin untuk kembali ke kamarnya. "Pak Haji maaf, saya harus kembali ke kamar sekarang," katanya berusaha menjaga ketenangannya. Pak Haji hanya mendesah dan mengangguk, meski jelas terlihat bahwa ia tidak senang. "Baiklah Santi. Tapi ingat, kita bisa saling membantu," katanya dengan nada yang ambigu. Santi segera meninggalkan ruang tamu dan kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar, ia hanya bisa menangis dalam diam. Perasaan takut, bingung,
dan merasa terancam bercampur menjadi satu. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Pikiran Santi penuh dengan kebingungan. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak ia inginkan, tetapi tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ia hanya bisa berdoa dan berharap agar keadaannya segera membaik, dan bahwa ia bisa melindungi dirinya dan Purnomo dari ancaman yang semakin nyata dari Pak Haji. Keesokan harinya, Santi merasa sangat canggung dan bingung. Pikirannya terus berkecamuk tentang kejadian semalam. Ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin sulit. Sepanjang pagi, ia bekerja dengan hati-hati, berusaha menghindari Pak Haji sebanyak mungkin. Saat sarapan, Santi tidak berani menatap langsung ke arah Pak Haji. Ia merasa malu dan takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Pak Haji, di sisi lain bersikap seolah tidak ada yang terjadi, berusaha bersikap ramah seperti biasa, tetapi tetap dengan tatapan yang penuh arti. Sebenarnya Santi sangat ingin mengadu kepada Bu Hajah tentang kejadian semalam. Namun, ia khawatir bahwa hal itu akan memperburuk kesehatan Bu Hajah. Pikiran itu membuat Santi semakin bingung dan merasa terjebak. Ketika Santi membantu Bu Hajah bersiap untuk berobat, ia mencoba untuk tetap tenang. Bu Hajah menyadari ada yang berbeda dengan Santi pagi itu. "Santi, kamu kelihatan tidak enak badan. Kamu sakit?" tanya Bu Hajah dengan suara lemah namun penuh perhatian. Santi mencoba tersenyum, menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. "Tidak apa-apa Bu Hajah. Mungkin saya hanya sedikit lelah," jawabnya singkat. Namun, tatapan Bu Hajah tetap penuh kekhawatiran. "Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, jangan ragu untuk bercerita ya Santi. Kita keluarga di sini," kata Bu Hajah dengan lembut. Santi hanya mengangguk pelan, tidak mampu mengatakan apa-apa. Ia merasa tertekan oleh situasi yang dihadapinya. Dalam hatinya, Santi berdoa agar ia bisa menemukan solusi tanpa harus membebani Bu Hajah dengan masalah ini. Hari itu terasa sangat panjang bagi Santi. Setiap kali ia melihat Pak Haji, hatinya berdebar-debar. Ia terus bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi perasaannya tidak bisa tenang. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan penolakan yang dilakukan Santi malam itu, bukannya membuat Pak Haji sadar, malah membuatnya semakin berani. Pak Haji merasa tertantang dan mulai merencanakan cara untuk mendapatkan keinginan gelapnya. Pada suatu hari, ketika Santi masuk ke kamarnya setelah seharian menjalankan tugasnya, ia terkejut melihat segepok uang di atas kasurnya. Jantungnya berdegup kencang saat melihat jumlah uang yang sangat besar itu. Di samping tumpukan uang, terdapat selembar surat. Dengan tangan bergetar, Santi membuka dan membaca surat tersebut. "Uang ini untukmu Santi, agar kamu tidak menolak Bapak lagi." Santi pun semakin kebingungan. Jujur, Santi sangat membutuhkan uang sebanyak itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan Purnomo, namun dia tidak mungkin mengkhianati Bu Hajah, orang yang sudah sangat baik kepadanya. Santi merasa terjebak di antara kebutuhan finansial dan moralitasnya. Santi duduk di tepi tempat tidur, memandangi uang dan surat itu dengan perasaan campur aduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa sangat tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Santi sangat ingin memiliki uang sebanyak itu untuk masa depan Purnomo, tetapi harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Santi berusaha keras mencari jalan keluar dari situasi ini. Dalam kebingungannya, ia berpikir untuk mengembalikan uang itu langsung kepada Pak Haji, tetapi ia takut akan reaksi Pak Haji yang bisa saja semakin kasar, atau memaksanya dengan cara lain. Setelah berpikir panjang, Santi memutuskan untuk menyembunyikan uang dan surat tersebut di tempat yang aman. Ia berencana untuk menghadap Pak Haji keesokan harinya dengan tegas dan menolak tawarannya secara halus namun pasti.
Dalam hatinya, Santi berdoa agar ia diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan ini dan tetap setia pada prinsip-prinsipnya. Malam itu, Santi tidur dengan perasaan cemas dan takut, berharap bahwa keesokan harinya ia bisa menemukan keberanian untuk melawan godaan dan tekanan dari Pak Haji. Ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus segera diatasi demi keselamatan dan kehormatan dirinya serta masa depan Purnomo. Malam itu, Santi tidak bisa tidur. Pikirannya terus-menerus berputar, memikirkan bagaimana caranya mengembalikan uang itu ke Pak Haji tanpa membuatnya marah. Ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin sulit dan berbahaya. Purnomo, yang tidur di sampingnya, terbangun melihat ibunya yang gelisah dan tidak bisa tidur. Dengan polos, ia bertanya, "Ibu, kenapa tidak tidur?" "Ada apa, Bu?" Santi terkejut dengan pertanyaan Purnomo. Ia tidak ingin anaknya tahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. Dengan suara lembut, Santi menjawab, "Tidak apa-apa, Nak, Ibu hanya sedikit khawatir tentang pekerjaan." "Kamu tidur lagi ya?" Purnomo memandang ibunya dengan mata penuh kekhawatiran. "Ibu pasti capek." "Ibu harus istirahat," katanya, berusaha memberikan dukungan meski tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Santi tersenyum, meski hatinya masih diliputi kegelisahan. "Iya Nak, Ibu akan mencoba tidur." "Kamu tidur yang nyenyak ya?" Setelah memastikan Purnomo kembali tidur, Santi merenung kembali. Ia tahu bahwa masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin. Tidak ada pilihan lain selain menghadapi Pak Haji secara langsung, tetapi ia harus melakukannya dengan hati-hati. Dalam hatinya, Santi berdoa agar diberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi hari esok. Ia bertekad untuk melindungi dirinya dan Purnomo dari ancaman yang semakin nyata, tanpa mengorbankan prinsip dan kehormatannya. Dengan tekad yang kuat, Santi akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Pak Haji keesokan harinya. Ia berharap bahwa kejujuran dan ketegasannya akan membuat Pak Haji menyadari kesalahan dan menghentikan perbuatannya. Malam itu, meski sulit, Santi mencoba untuk memejamkan mata dan beristirahat, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari yang penuh tantangan. Keesokan paginya, Santi bangun dengan perasaan berat. Meskipun hatinya dipenuhi kecemasan, ia tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Santi menyiapkan sarapan untuk Bu Hajah dan Pak Haji dengan cermat, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Ketika waktu sarapan tiba, Santi duduk bersama di meja makan bersama Bu Hajah dan Pak Haji. Perasaan canggung menyelimuti dirinya. Ia terus menundukkan kepalanya, menghindari tatapan Pak Haji yang sesekali mencuri pandang ke arahnya. Bu Hajah, yang peka terhadap perubahan sikap Santi, segera menyadari ada yang tidak beres. "Santi, kamu kelihatan tidak seperti biasanya. Apa ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Bu Hajah dengan nada penuh perhatian. Santi merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tahu bahwa Bu Hajah berhak mengetahui apa yang terjadi, tetapi ia juga takut bahwa kebenaran ini akan memperburuk kesehatan Bu Hajah. Dengan suara pelan dan penuh kebohongan, Santi menjawab, "Tidak apa-apa Bu Hajah, saya hanya merasa sedikit tidak enak badan hari ini." Bu Hajah menatap Santi dengan rasa khawatir yang mendalam. "Kalau begitu, setelah sarapan kamu bisa beristirahat sejenak. Kesehatanmu juga penting Santi." Santi mengangguk pelan, berusaha tersenyum meski hatinya diliputi kecemasan. Ia tidak berani mengatakan yang sebenarnya, bahwa saat ini suami Bu Hajah selalu menerornya. Santi merasa terperangkap dalam dilema yang semakin menyiksa batinnya. Pak Haji, yang duduk di seberang meja, tampak tenang dan seolah tidak menyadari ketegangan yang melingkupi suasana. Tatapan matanya tetap tajam, penuh dengan makna tersembunyi yang membuat Santi merasa semakin tertekan. Sepanjang sarapan, Santi berusaha sebisa mungkin untuk tidak menunjukkan perasaan sebenarnya.
Ia terus melayani Bu Hajah dengan penuh perhatian, berharap bahwa Bu Hajah tidak akan curiga lebih lanjut. Namun, di dalam hatinya, Santi tahu bahwa ia harus segera menemukan cara untuk keluar dari situasi ini sebelum semuanya menjadi semakin buruk. Setelah selesai sarapan dan membereskannya, Santi menunggu dengan gelisah hingga suasananya aman. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Bu Hajah dan Pak Haji, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ketika Bu Hajah akhirnya kembali ke kamarnya untuk beristirahat, Santi tahu bahwa inilah saatnya. Dengan hati-hati, Santi mengambil segepok uang yang disembunyikannya semalam. Ia menguatkan dirinya, berusaha menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Ini adalah momen yang ia takutkan, tetapi juga momen yang harus dihadapinya. Santi menemukan Pak Haji sedang duduk di ruang tamu, tampak sibuk dengan koran pagi. Dengan langkah pelan namun pasti, ia mendekati majikannya itu. "Pak Haji, saya perlu bicara," kata Santi dengan suara yang berusaha terdengar tegas. Pak Haji menurunkan korannya dan menatap Santi dengan tatapan penuh arti. "Ada apa Santi?" tanyanya dengan nada lembut yang membuat Santi semakin merasa tidak nyaman. Santi mengambil napas dalam-dalam dan menyerahkan uang itu kepada Pak Haji. "Saya tidak bisa menerima ini Pak Haji. Saya tidak akan mengkhianati Bu Hajah yang sudah sangat baik kepada saya," kata Santi dengan tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Pak Haji memandang uang itu, lalu kembali menatap Santi. Wajahnya berubah menjadi serius. "Santi, kamu tahu apa yang kamu tolak ini?" tanyanya dengan nada yang mulai mengancam. "Saya tahu Pak Haji," jawab Santi dengan tegas. "Tapi saya tidak bisa melakukan apa yang Bapak minta. Saya di sini untuk bekerja dan merawat Bu Hajah, bukan untuk hal lain." Pak Haji mendengus, jelas tidak senang dengan penolakan Santi. "Kamu tahu ini bisa membuat hidupmu sulit Santi," katanya dengan nada dingin. "Saya paham Pak Haji. Tapi saya lebih memilih hidup sulit daripada mengkhianati orang yang sudah sangat baik kepada saya," jawab Santi, mencoba menahan rasa takut yang menggelayut di hatinya. Setelah beberapa saat hening yang menegangkan, Pak Haji akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah Santi. Saya mengerti. Tapi ingat, keputusanmu ini tidak akan mudah," katanya sebelum beranjak pergi, meninggalkan Santi yang merasa sedikit lega namun tetap waspada. Santi menarik napas lega, merasa beban sedikit terangkat dari pundaknya. Namun, ia juga sadar bahwa masalah ini belum sepenuhnya selesai. Ia harus tetap waspada dan siap menghadapi kemungkinan lain yang mungkin terjadi. Dengan tekad kuat, Santi kembali ke tugas-tugasnya, berdoa agar ia dan Purnomo bisa melewati cobaan ini dengan selamat. Setelah penolakan mutlak dari Santi, Pak Haji merasa sangat marah. Amarahnya membara, dan harga dirinya terasa diinjak-injak oleh seorang pembantu. Dalam benaknya, bisikan setan semakin kuat, membutakan akal sehatnya. Pak Haji merasa bahwa jika cara halus tidak berhasil, maka ia harus mengambil langkah kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Hari-hari berikutnya, Santi merasakan perubahan atmosfer di rumah. Pak Haji menjadi lebih pendiam, tetapi tatapannya semakin tajam dan penuh dendam. Santi merasa gelisah setiap kali berada di dekat Pak Haji, tetapi ia terus menjalankan tugasnya dengan profesional, berharap bahwa Pak Haji akan segera sadar dan menghentikan perilakunya. Namun, dalam benak Pak Haji, rencana jahat mulai tersusun. Ia menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya, yakin bahwa kekerasan adalah jalan terakhir untuk mendapatkan keinginannya. Santi yang polos dan berusaha kuat tetap tidak menyadari sepenuhnya bahaya yang mengintai. Suatu malam, ketika Santi sedang menyiapkan makan malam, Pak Haji mendekatinya dengan langkah pelan. "Santi, saya ingin bicara denganmu di ruang tamu setelah makan malam," katanya dengan suara datar. Santi merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak punya pilihan selain menurutinya.
Setelah makan malam selesai dan Bu Hajah kembali ke kamarnya, Santi menuju ruang tamu dengan hati yang berdebar. Pak Haji sudah menunggunya di sana, duduk di kursi dengan wajah yang sulit dibaca. "Duduklah Santi," katanya, menunjuk kursi di seberangnya. Santi menuruti, meski perasaannya semakin tidak enak. "Santi," mulai Pak Haji, suaranya rendah namun penuh ancaman, "saya sudah memberikanmu kesempatan. Sekarang, kamu harus mengerti bahwa saya tidak suka ditolak." Santi merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. "Pak Haji, saya sudah bilang, saya tidak bisa melakukan itu," jawabnya dengan suara bergetar. Pak Haji mendekat, tatapannya tajam dan penuh determinasi. "Kalau begitu, kamu harus siap menerima konsekuensinya Santi. Saya tidak akan membiarkanmu menghina saya seperti ini." Santi terdiam, mencoba mencari jalan keluar dari situasi mengerikan ini. Ia tahu bahwa Pak Haji sudah dibutakan oleh keinginannya, dan ini mungkin adalah awal dari penderitaan yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, Pak Haji semakin menunjukkan sikap yang kasar dan tidak bersahabat. Amarah dan dendam yang dirasakannya terhadap Santi mulai terlihat dalam tindakan dan kata-katanya. Rumah yang dulu terasa nyaman kini menjadi tempat yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Pak Haji seringkali membentak Purnomo jika anak itu membuat kesalahan kecil saat bermain. Suatu hari, ketika Purnomo tanpa sengaja menumpahkan air di halaman, Pak Haji langsung berteriak, "Purnomo, kamu tidak bisa berhati-hati sedikit pun." Bentakan itu membuat Purnomo ketakutan dan lari ke pelukan Santi. Santi berusaha menenangkan Purnomo, namun hatinya sendiri diliputi kekhawatiran. Ia tahu bahwa tindakan Pak Haji ini bukan hanya sekadar karena kesalahan kecil Purnomo, tetapi juga karena dendam pribadi yang tidak tersalurkan. Saat di meja makan pun, situasinya tidak lebih baik. Setiap kali mereka makan bersama, Pak Haji selalu menemukan alasan untuk mengkritik masakan Santi. "Masakanmu ini tidak enak Santi," katanya suatu hari dengan nada mengejek di depan Bu Hajah. "Kamu tidak bisa memasak lebih baik lagi." Bu Hajah, yang masih belum pulih sepenuhnya, hanya bisa memandang Santi dengan penuh rasa kasihan. "Mungkin Santi lelah Pak, kita harus memakluminya," kata Bu Hajah, berusaha meredakan situasi. Namun, Pak Haji tidak mau mendengarkan. Lelah atau tidak itu bukan alasan. Kalau dia tidak bisa bekerja dengan baik, kita harus mencari pembantu lain, ujarnya dengan nada tegas. Santi menahan air mata yang hampir tumpah. Ia merasa tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Purnomo, yang duduk di sebelahnya, menggenggam tangan ibunya dengan erat, mencoba memberikan dukungan meski ia tidak sepenuhnya mengerti situasi yang terjadi. Setiap malam, Santi berdoa agar diberi kekuatan dan jalan keluar dari masalah ini. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan dan tekanan. Santi bertekad untuk melindungi Purnomo dan dirinya sendiri, meski itu berarti harus meninggalkan pekerjaan yang sudah memberinya penghidupan selama ini. Sementara itu, Pak Haji semakin terjerumus dalam kebenciannya. Ia tidak bisa menerima penolakan Santi dan merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali rasa hormat dan kendalinya adalah dengan membuat Santi menderita. Karena sering dimarahi oleh Pak Haji, Purnomo kini menjadi takut setiap kali melihat sosoknya. Keadaan ini membuat Purnomo merasa tidak nyaman berada di rumah Bu Hajah, tempat yang dulunya ia anggap aman dan menyenangkan. Ia mulai merasa cemas setiap kali mendengar suara Pak Haji, dan ketakutan itu semakin hari semakin nyata. Suatu malam, saat mereka berdua sedang berbaring di tempat tidur, Purnomo bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa Pak Haji berubah? Dulu dia baik, sekarang sering marah-marah." Santi menatap anaknya dengan penuh kasih sayang dan rasa sakit yang mendalam. Ia tahu bahwa Purnomo belum bisa memahami sepenuhnya situasi yang mereka hadapi.
Santi berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk menenangkan anaknya tanpa menambah beban pikirannya. "Pak Haji ingin kamu menjadi anak yang baik dan nurut sama orang tua, nak," kata Santi dengan suara lembut, sambil membelai rambut Purnomo. Kadang-kadang orang dewasa punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kepeduliannya. Purnomo mengangguk pelan, meski tampak masih ragu. "Tapi aku takut, Bu. Aku takut kalau Pak Haji marah lagi." Santi menarik Purnomo ke dalam pelukannya, mencoba memberikan rasa aman yang ia sendiri sulit rasakan. "Kamu tidak perlu takut, sayang, Ibu selalu ada di sini untuk melindungi kamu. Kita akan melewati semua ini bersama-sama." Malam itu, Santi berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya, memohon kekuatan dan perlindungan untuk dirinya dan Purnomo. Ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, tetapi ia juga harus berhati-hati dalam mengambil langkah selanjutnya. Santi bertekad untuk menemukan cara keluar dari masalah ini tanpa menambah penderitaan bagi anaknya yang sudah cukup tertekan. Karena merasa semakin tidak nyaman bekerja di rumah Pak Haji dan Bu Hajah, Santi akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia tahu bahwa meninggalkan pekerjaan ini berarti kehilangan penghasilan yang selama ini menopang hidupnya dan Purnomo, tetapi demi keamanan dan kenyamanan mereka, Santi yakin bahwa ini adalah jalan terbaik. Pada suatu pagi saat sarapan bersama, Santi mengumpulkan keberaniannya untuk menyampaikan keputusan ini kepada Bu Hajah dan Pak Haji. Dengan suara yang agak bergetar, Santi berkata, "Bu Hajah, Pak Haji, saya ingin berpamitan. Saya memutuskan untuk keluar dan mencari pekerjaan baru." Bu Hajah tampak sangat terkejut. Tidak ada tanda-tanda atau alasan yang jelas sebelumnya, tiba-tiba saja Santi ingin pergi. "Kenapa, Santi? Apa ada yang salah? Apa kami membuatmu tidak nyaman?" tanya Bu Hajah dengan nada cemas. Santi menggelengkan kepala, berusaha tersenyum meski hatinya berat. "Tidak, Bu Hajah, saya hanya merasa perlu mencari pengalaman baru dan pekerjaan lain. Ini keputusan yang sudah saya pikirkan matang-matang." Namun, Bu Hajah mulai menangis, matanya memerah karena sedih. "Santi, tolong jangan pergi, kamu sudah seperti keluarga bagi kami. Apa yang bisa kami lakukan agar kamu tetap tinggal?" Pak Haji yang duduk di sebelahnya, menatap Santi dengan tatapan tajam, membuat Santi merasa semakin tertekan. "Ya Santi, kenapa kamu ingin pergi begitu saja? Bukankah kita sudah memperlakukanmu dengan baik?" katanya dengan nada dingin. Santi menundukkan kepala, merasa semakin bingung. Ia tidak bisa mengungkapkan alasan sebenarnya di depan Bu Hajah karena takut akan memperburuk kondisi kesehatannya. "Saya benar-benar harus pergi, Bu Hajah. Ini demi kebaikan saya dan Purnomo. Saya berharap Bu Hajah dan Pak Haji bisa mengerti." Melihat air mata Bu Hajah, Santi merasa hatinya hancur. Tetapi ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Dalam hatinya, ia berharap Bu Hajah bisa menemukan pengganti yang bisa membantu dan merawatnya dengan baik. Bu Hajah memegang tangan Santi dengan erat, berharap bisa membuatnya berubah pikiran. "Santi, tolong pikirkan lagi keputusanmu. Kami sangat membutuhkanmu di sini." Bu Hajah terus memohon agar Santi dan Purnomo tidak pergi. Air mata terus mengalir di pipinya, menandakan betapa ia sangat bergantung pada kehadiran Santi dalam hidupnya. "Santi, tolong jangan pergi. Kami benar-benar membutuhkanmu di sini. Aku akan menaikkan gajimu. Tolong tetaplah bekerja di rumah ini." Santi merasa hatinya tercabik-cabik melihat Bu Hajah yang begitu memohon. Ia tahu bahwa Bu Hajah sangat membutuhkan bantuannya, terutama dalam keadaan kesehatannya yang semakin memburuk. Namun di sisi lain, Santi juga harus memikirkan keselamatan dan kenyamanan dirinya serta Purnomo. Melihat air mata dan permohonan tulus dari Bu Hajah, Santi merasa dilema. Ia tidak tega meninggalkan Bu Hajah dalam keadaan seperti ini.
Setelah berpikir sejenak, Santi akhirnya mengambil keputusan yang berat. Baiklah Bu Hajah. Saya akan tetap bekerja di sini, tetapi hanya untuk 3 bulan lagi. Tolong gunakan waktu ini untuk mencari pengganti saya. Bu Hajah tampak lega meski masih dengan air mata di wajahnya. Terima kasih Santi, terima kasih. Aku akan segera mencari pengganti yang bisa membantu kami seperti yang kamu lakukan. Pak Haji yang mendengar percakapan itu hanya diam dengan ekspresi yang sulit dibaca. Santi tahu bahwa keputusannya ini mungkin akan menambah tekanan baginya, tetapi ia berharap dalam waktu 3 bulan ini, Bu Hajah akan menemukan seseorang yang dapat menggantikannya, dan ia bisa pergi dengan hati yang lebih tenang. Setelah sarapan itu, Santi menghibur Purnomo yang bingung dengan perubahan keputusan ibunya. Kita akan tetap tinggal di sini sedikit lebih lama nak. Ibu ingin memastikan Bu Hajah tidak terlalu kesulitan. Purnomo mengangguk, meski masih ada kebingungan di matanya. Baik Bu, aku akan membantu sebisa mungkin. Santi menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya. 3 bulan ini akan menjadi ujian bagi dirinya. Ia harus bertahan demi Bu Hajah, tetapi juga harus waspada terhadap ancaman dari Pak Haji. Dengan tekad yang kuat, Santi berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga Purnomo dan memastikan mereka berdua keluar dari situasi ini dalam keadaan aman. Setelah mengetahui bahwa Santi berencana mengundurkan diri, Pak Haji semakin merasa terdesak karena hasratnya belum terpenuhi. Obsesi dan niat jahatnya semakin menguasai pikirannya, membuatnya merencanakan tindakan yang lebih berani dan nekat. Pada suatu malam ketika hujan deras mengguyur desa, Bu Hajah dan Purnomo sudah tertidur lelap. Kesempatan ini dimanfaatkan Pak Haji untuk melancarkan aksinya. Saat melihat Santi yang sedang bersih-bersih di dapur, ia segera mendekatinya dengan langkah-langkah pelan. Dengan cepat, Pak Haji memeluk Santi dari belakang dan tangannya mulai meraba tubuh Santi dengan kasar. Santi terkejut dan hendak berteriak, tetapi Pak Haji segera menutup mulutnya dengan tangan kuat. Diam atau aku akan menyakiti Purnomo, ancam Pak Haji dengan suara mengerikan. Santi merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tak berdaya, hanya bisa pasrah saat tubuhnya dilecehkan oleh Pak Haji. Perasaan jijik dan takut bercampur aduk di dalam dirinya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ancaman yang menggantung di atas kepala anaknya. Beruntung, saat itu Purnomo terbangun dari tidurnya. Ia merasa ingin buang air kecil dan berjalan keluar dari kamarnya menuju kamar mandi yang terletak dekat dapur. Purnomo melihat bayangan di dapur dan tanpa sengaja, suara langkah kakinya terdengar oleh Pak Haji. Pak Haji segera melepaskan pelukannya dari tubuh Santi dan dengan cepat kembali ke ruang tamu, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Santi berusaha menenangkan diri, meski tubuhnya masih gemetar hebat. Ia merasa bersyukur karena kehadiran Purnomo telah menghentikan tindakan Pak Haji, setidaknya untuk malam itu. Purnomo yang melihat ibunya di dapur bertanya dengan polos, "Ibu, kenapa di dapur sendirian? Ayo kita tidur." Santi tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan rasa takut dan trauma yang baru saja dialaminya. "Iya nak, ibu hanya sedang bersih-bersih sedikit. Mari kita tidur." Santi segera membawa Purnomo kembali ke kamar mereka. Malam itu, meski Purnomo tidur dengan nyenyak di sampingnya, Santi tidak bisa memejamkan mata. Ketakutan dan trauma yang baru saja dialaminya terus menghantui pikirannya. Ia merasa jantungnya berdegup kencang setiap kali teringat perlakuan kasar Pak Haji. Dalam gelapnya malam, suara hujan yang masih deras di luar hanya menambah rasa dingin dan ketakutan yang menyelimuti Santi. Ia memeluk Purnomo erat-erat, berusaha menemukan ketenangan dalam kehadiran anaknya yang tak berdosa. Air mata menetes tanpa henti, mengalir membasahi pipinya. Santi menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bertahan di rumah ini.
Ancaman Pak Haji sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Ia harus segera mencari cara untuk pergi dari sini, membawa Purnomo ke tempat yang lebih aman. Namun, ia juga harus memikirkan bagaimana cara meninggalkan rumah ini tanpa membahayakan mereka berdua. Santi terus memutar otak, mencari solusi terbaik dalam situasi yang sulit ini. Ia tahu bahwa keberanian dan keteguhan hati akan menjadi kunci untuk menyelamatkan diri dan Purnomo. Dalam keheningan malam, Santi berdoa dengan khusyuk, memohon petunjuk dan perlindungan dari Tuhan. Pikiran Santi terus berkecamuk hingga akhirnya, tanpa disadari, ia tertidur dalam kelelahan yang luar biasa. Meski tidur yang didapatnya tidak nyenyak, Santi bertekad bahwa esok hari ia akan mencari jalan keluar dari mimpi buruk ini. Kesejahteraan dan keselamatan Purnomo menjadi prioritas utamanya, dan demi anaknya, ia siap melakukan apapun yang diperlukan. Keesokan harinya, suasana di meja makan terasa lebih tegang dari biasanya. Setelah sarapan bersama, Purnomo berangkat ke sekolah dengan semangat yang biasa, tak menyadari kegelisahan yang melanda ibunya. Santi berusaha bersikap seolah tidak ada yang terjadi, meski hatinya masih dipenuhi ketakutan. Bu Hajah, yang hari itu harus menjalani kontrol kesehatan ke rumah sakit, tampak khawatir dengan kondisi suaminya. Pak Haji, apa benar Bapak tidak bisa mengantar saya? Kondisi saya ini butuh perhatian serius, kata Bu Hajah dengan nada cemas. Pak Haji, yang duduk di seberang meja dengan wajah pura-pura lesu, menjawab, maaf Bu. Tubuh saya benar-benar tidak enak hari ini. Saya tidak mungkin bisa mengantar. Tapi jangan khawatir, saya sudah meminta Joko untuk mengantarmu. Dia bisa diandalkan, dan saya akan memberinya imbalan. Bu Hajah tampak sedikit lega. Baiklah kalau begitu, saya akan siap-siap sekarang. Pak Haji mengangguk sambil melirik Santi, yang sedang membereskan meja. Pandangan matanya masih menyimpan niat jahat yang membuat Santi semakin waspada. Beberapa menit kemudian, Joko datang untuk menjemput Bu Hajah. Bu Hajah, saya siap mengantar Anda ke rumah sakit, katanya dengan ramah. Santi melihat kesempatan ini sebagai momen untuk berbicara dengan Bu Hajah sebelum ia pergi. Saat Joko membantu Bu Hajah menuju mobil, Santi berpikir cepat. Ia harus berbicara dengan Bu Hajah tanpa diketahui oleh Pak Haji. Bu Hajah, hati-hati di jalan, ya, kata Santi dengan nada yang sedikit bergetar. Saya akan menjaga rumah selama Ibu pergi. Bu Hajah tersenyum lemah. Terima kasih, Santi. Kamu benar-benar seperti keluarga bagi kami. Jangan khawatir, saya akan kembali secepatnya. Mobil yang ditumpangi Bu Hajah dan Joko akhirnya pergi, meninggalkan Santi dan Pak Haji sendirian di rumah. Santi merasakan ketegangan di udara semakin meningkat. Ia tahu bahwa ini adalah waktu yang berbahaya, dan ia harus selalu waspada. Dalam hatinya, Santi berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi hari itu. Setelah merasa situasi sudah aman dengan kepergian Bu Hajah ke rumah sakit, Pak Haji mulai merencanakan niat jahatnya dengan lebih intens. Ia memperhatikan Santi dengan penuh gairah, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Santi, yang saat itu mengenakan baju ketat karena semua pakaian lainnya sedang dicuci, tidak menyadari bahwa penampilannya semakin memicu hasrat Pak Haji. Ia hanya berusaha menjalankan tugasnya seperti biasa, meski perasaan cemas dan waspada tidak pernah hilang dari benaknya. Pak Haji terus mengawasi setiap gerakan Santi dengan pandangan yang semakin intens. Ia berusaha menahan diri, menunggu saat yang benar-benar tepat ketika Santi lengah. Ketika Santi sedang membersihkan ruang tamu, Pak Haji melihat kesempatan itu. Ia mendekati Santi perlahan, langkahnya nyaris tidak terdengar di lantai yang licin. Santi merasakan kehadiran Pak Haji di belakangnya, dan tubuhnya menegang seketika. Santi, kamu terlihat sangat cantik hari ini,
kata Pak Haji dengan suara rendah yang penuh dengan maksud tersembunyi. Santi mencoba menjaga jarak, mundur selangkah sambil berkata dengan gugup, "Terima kasih Pak Haji. Saya hanya melakukan pekerjaan saya." Pak Haji tersenyum, tetapi senyumnya itu lebih menyerupai seringai. "Jangan takut Santi. Kamu tahu, di rumah ini kita hanya berdua. Tidak perlu merasa canggung." Santi berusaha menjaga ketenangannya. "Maaf Pak Haji, saya harus melanjutkan pekerjaan saya." Namun, sebelum Santi bisa melangkah lebih jauh, Pak Haji menarik lengannya dengan kuat. "Kamu tidak perlu terburu-buru Santi. Ada hal lain yang perlu kita bicarakan," ucapnya sambil menatap Santi dengan tatapan yang membuatnya merinding. Santi berusaha melepaskan diri, tetapi cengkraman Pak Haji terlalu kuat. "Pak Haji, tolong lepaskan saya." "Ini tidak benar," katanya dengan suara gemetar. Pak Haji tidak menggubris permohonan Santi. Sebaliknya, ia menarik Santi lebih dekat dan berbisik dengan nada mengancam, "Kamu tahu kamu tidak punya pilihan Santi, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di sini." Santi merasa ketakutan yang luar biasa. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi situasinya tampak sangat tidak menguntungkan. Dengan sekuat tenaga, Santi berusaha mempertahankan kewarasannya dan mencari cara untuk keluar dari situasi mengerikan ini. Pak Haji langsung memeluk Santi dan menjatuhkannya ke lantai, meraba tubuhnya dengan kasar. Santi merasa kebingungan dan ketakutan, tetapi di tengah kekacauan itu, ada perasaan asing yang muncul di dalam dirinya. Sudah lama ia tidak merasakan keintiman setelah menjadi janda, dan sensasi yang dialaminya membuatnya bingung antara ingin memberontak atau menyerah dan menikmati. Santi awalnya hanya bisa pasrah dan menikmati saat Pak Haji melecehkan tubuhnya dengan brutal. Hampir semua helai kain sudah terlepas dari mereka berdua, membuat situasi semakin memanas. Namun, tiba-tiba kesadaran mulai kembali kepada Santi. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi adalah salah, dan ia tidak boleh membiarkan dirinya dihancurkan oleh hasrat gelap Pak Haji. Dengan sekuat tenaga, Santi berusaha melawan. "Tidak Pak Haji. Ini salah. Lepaskan saya," teriaknya, mencoba mendorong tubuh Pak Haji yang lebih besar darinya. Pak Haji terkejut dengan perlawanan mendadak Santi. "Diam Santi. Kamu tahu kamu menginginkannya," bentaknya, tetapi cengkramannya sedikit melonggar. Memanfaatkan momen itu, Santi berhasil mendorong Pak Haji dan berguling menjauh. Ia segera mencari pakaiannya yang berserakan di lantai, berusaha menutupi tubuhnya. Adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya, memberikan kekuatan yang tak terduga. Pak Haji, yang marah karena perlawanan Santi, bangkit dan mendekatinya lagi. "Kamu tidak bisa lari dari sini Santi," ancamnya. Pak Haji, yang merasa situasinya semakin menguntungkan, dengan mudah memeluk Santi kembali setelah ia berusaha melawan. Santi merasa putus asa dan hanya bisa pasrah, berbaring di lantai sambil menangis ketika Pak Haji melancarkan aksi bejatnya. Tiba-tiba, suara pintu terbuka dan Purnomo, yang pulang sekolah lebih awal dari biasanya, terkejut melihat ibunya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Melihat ibunya diperlakukan secara brutal oleh Pak Haji membuat hati Purnomo hancur dan marah. Dengan penuh keberanian dan tanpa berpikir panjang, Purnomo berlari ke halaman rumah, mengambil sebuah arit besar yang biasa digunakan untuk memotong rumput. Ia berlari kembali ke dalam rumah dan tanpa ragu mengayunkan arit tersebut ke arah Pak Haji. Arit itu mengenai kepala Pak Haji dengan keras, membuatnya terjatuh ke lantai dengan banyak cairan merah mengalir dari kepalanya. Pak Haji tidak bergerak lagi, terbaring di lantai dalam keadaan tidak sadar. Santi, yang masih dalam keadaan tertekan dan ketakutan, melihat Purnomo dan bergegas mendekatinya. Dengan air mata masih membasahi pipinya, ia memeluk Purnomo erat-erat.
"Purnomo, kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu bisa bahaya," isaknya. Purnomo, yang masih gemetar dan berusaha menenangkan ibunya, menjawab dengan suara keras, "Aku tidak mau melihat ibu diperlakukan seperti itu, Bu." Santi merasa panik dan bingung melihat Pak Haji yang sudah tidak bergerak lagi di lantai. Ketakutan melanda dirinya, tidak hanya karena kekacauan yang terjadi tetapi juga karena khawatir akan konsekuensi dari kejadian tersebut. Ketika Bu Haja pulang bersama Joko, mereka sangat terkejut melihat kondisi di dalam rumah. Bu Haja yang baru saja menjalani kontrol kesehatan dan Joko segera menghubungi Pak RT dan warga setempat untuk mendapatkan bantuan. Pak RT bersama beberapa warga segera tiba di lokasi dan menyaksikan situasinya. Mereka menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Santi dan Purnomo yang masih ketakutan dan cemas dihadapi oleh petugas. Polisi datang dan melakukan penyelidikan awal. Mereka segera mengamankan Santi dan Purnomo untuk melindungi mereka dari potensi bahaya dan memastikan bahwa mereka tidak dalam keadaan tertekan. Setelah itu, mereka dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di kantor polisi, Santi menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi, dengan Purnomo berada di sampingnya. Walaupun Santi sangat gugup dan cemas, ia berusaha memberikan keterangan yang jelas dan lengkap mengenai insiden tersebut. Situasi menjadi semakin rumit dengan adanya investigasi polisi, tetapi Santi dan Purnomo berharap agar kebenaran dapat terungkap dan mereka bisa mendapatkan keadilan untuk apa yang telah terjadi. Setelah kejadian yang mengguncang rumah Bu Haja, kondisi Bu Haja semakin memburuk dan ia pingsan. Ia segera dibawa kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kesehatannya yang sudah rapuh semakin terancam oleh situasi yang terjadi. Sementara itu, Purnomo yang menyadari bahwa ia dan ibunya akan menjalani proses hukum, berusaha menenangkan ibunya. Dengan hati yang penuh kepedihan dan rasa tanggung jawab, Purnomo berkata kepada Santi, "Bu, Purnomo rela dipenjara jika itu bisa membuat ibu aman dan tidak disakiti lagi. Yang penting ibu tidak akan mengalami hal buruk lagi." Santi, yang merasa terharu dan khawatir, memeluk Purnomo erat-erat. "Purnomo, kamu adalah anak yang sangat kuat. Aku hanya ingin kita bisa melalui semua ini dengan baik. Kita harus tetap kuat dan saling mendukung." Purnomo mencoba untuk tegar meskipun usianya masih muda, dan berusaha memberikan dukungan moral kepada ibunya yang merasa tertekan. Mereka berdua menghadapi situasi sulit ini dengan tekad untuk melindungi satu sama lain dan berharap bahwa kebenaran akan terungkap serta keadilan akan ditegakkan. Sementara itu, pihak berwenang melanjutkan penyelidikan dan proses hukum untuk mengklarifikasi situasi yang terjadi dan menentukan langkah selanjutnya. Bu Hajah terus mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan Santi serta Purnomo menunggu dengan penuh harapan akan resolusi dari masalah yang mereka hadapi.